mendekati takwa sunnah yang disampaikan itu bermanfaat, boleh. Jadi bukan haram, bukan pula makruh, jadi boleh. Tapi kalau melengah-lengah menyampaikan kata-kata yang tak elok, ya bisalah dimaklumi. Tapi yang disampaikan itu untuk kemaslahatan umat dan menuju umat Islam ke kemajuan. Jadi memang tidak boleh, ya. Tapi itulah di ranah Minang, ya, arek-arek mereka mungkin cocoknya itu yang populer itu kan tabang manjelo-jelo, kandui badan yang jadi fleksibel. Jadi kalau tabang nggak tarik menantu itu saja, tapi ada gunanya. Kalau lembut ada tegasnya, kira begitu. Nah, jadi tahun 1924 yang lalu itu sudah digagas bagaimana menyatukan umat dalam beribadah. Di antaranya salat hari raya itu di lapangan, sehingga banyak muatannya, sunnahnya. Terus bagaimana orang bisa berpuasa sama dengan metode hisab hakiki, sudah jalan pula sekian tahun. Kemudian agenda pertama oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan juga termasuk membetulkan arah kiblat, salah satunya Masjid Agung atau Masjid Gede Yogyakarta di lingkungan pemerintahan Hamengkubuwono. Bagaimana cara baca itu ya? Itu salahnya 24,5 derajat. Itu tidak mudah, tapi berhasil, sehingga dimiringkanlah tikar itu. Sampai sekarang model itu yang masjidnya tidak diruntuh, tidak dibangun baru, tetap berdiri dengan kokoh, hanya bentang tikar saja. Terus apa lagi? Ternyata ide itu juga berlanjut sampailah Februari kemarin 2024. Putusan Sumatera Barat, saya dengan Dr. Mursal MAG, beliau hari ini ketua majelis takih kita, dan saya ingin juga sampaikan di sini majelis takih pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat itu masuk terbaik tingkat nasional. Artinya kualitasnya itu diakui. Alhamdulillah, melalui Ustaz Ayah itu Sabtu Ahad selalu ada belajar bahasa Arab dan membaca kitab. Nah ini dia Ustaz Ayah, kita dukung. Sekarang beliau ya kita doakan kuliah S1 dan S2 sekaligus di Mesir. Badan diri di sini tapi bisa mengikuti kuliah di Mesir. Itulah kemajuan. Jadi sibuk beliau mengajar sore juga, tapi badan makin makin naik. Jadi besar badan, besar ilmu kita harap begitu ya. Tapi tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup dan seterusnya. Tapi itu harus kita dukung. Nah, apa itu kalender Hijriah global tunggal? Jadi Muhammadiyah berpikir tidak hanya menyatukan umat Islam Indonesia, tapi harus global. Mungkin pengalaman kita dulu Bapak Ibu pernah kita sama secara nasional berpuasa di Indonesia. Apa yang diputuskan dalam maklumat Muhammadiyah sama dengan ketetapan pemerintah. Jadi sama berpuasa. Tahu-tahu Arab Saudi duluan dia berpuasa. Kok bisa? Ada juga kita masih berpuasa secara nasional, tidak ada perbedaan secara nasional. Tahu-tahu Arab Saudi duluan Idul Fitri. Nah, kan tersebar itu. Banyak orang bertanya, kok bisa duluan Arab Saudi? Padahal kita Indonesia bagian barat 4 jam lebih duluan waktunya. Itu ya saya paling tidak pribadi sudah sering menjelaskan itu. Nah, karena
kita masih memakai hisab hakiki wujudul hilal wilayatul hukmi, itu skopnya Indonesia, sehingga dari Merauke sampai Aceh, Sabang sama berpuasa, sama berhari raya. Tapi kadang-kala berbeda dengan Arab. Padahal Arab kan dunia juga, buminya satu dengan kita, kok bisa berbeda? Nah, disinilah gagasan mewujudkan kalender Hijriah global tunggal, satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan tentang kalender Hijriah global tunggal yang singkat dengan KHGT. Satu, keseragaman waktu Hijriah. Sistem ini memastikan bahwa di seluruh dunia tanggal Hijriah selalu sama pada hari yang sama. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Satu Ramadan di Indonesia, satu Ramadan di Australia, di Amerika pada hari yang sama. Hanya yang membedakan jam, siang dan malamnya saja, tapi penanggalannya sama. Dua, berdasarkan perhitungan astronomi. Kalender ini menggunakan metode hisab atau perhitungan astronomi untuk menentukan awal bulan, bukan hanya rukyat lokal, sehingga lebih objektif dan dapat diprediksi jauh hari. Contohnya apa? Muhammadiyah sudah mengeluarkan maklumat penanggalan 1 Ramadan, 1 Syawal dan Zulhijjah, 1 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah. Jadi padahal hari raya haji belum datang, tapi maklumatnya sudah. Tiga, mengatasi perbedaan regional. Saat ini beberapa negara bisa memiliki perbedaan tanggal Hijriah karena perbedaan metode rukyat dan zona waktu dengan kalender global. Perbedaan tersebut dihilangkan, menciptakan standar yang lebih universal. Empat, mempermudah umat Islam. Kalender ini akan menyederhanakan penentuan hari-hari ibadah seperti Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, dan lainnya, tanpa perlu menunggu pengumuman dari otoritas lokal yang bisa berbeda-beda. Jadi kita tidak lagi membandingkan Malaysia kapan, Brunei kapan, di Jakarta kapan. Jadi sudah bisa ditentukan untuk seluruh dunia. 5, tantangan. Memang tak mudah. Saya kira 5 tahun pertama ini belum bisa berjalan mulus. Mudah-mudahan lebih cepat. Meskipun lebih seragam, penerapan kalender ini menghadapi tantangan, terutama dalam hal penerimaan oleh negara-negara yang masih menggunakan rukyat lokal. Ada juga perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan metode hisab murni tanpa rukyat. Secara keseluruhan, kalender Hijriah global 1 hari 1 tanggal bertujuan untuk menyatukan umat Islam dalam sistem penanggalan yang lebih konsisten dan praktis. Tetapi penerapannya memerlukan kerjasama dan kesepakatan global dari otoritas Islam di berbagai negara. Gambaran Bapak Ibu, kami waktu itu dengan Ustaz Kaya di Medan regional, pertemuan regional. Walaupun itu untuk Sumatera, tapi narasumbernya juga dari berbagai negara. Dapat digambarkan dukungan dari berbagai negara untuk menunggu dan ditetapkannya kalender Hijriah global tunggal ini
itu dilihat memang harapan seluruh umat Islam di dunia. Waktu itu kami pergi ya masih di 2023 akhir. Terus pada bulan Februarinya saya yang duduk waktu itu dengan Pak Musal sudah diputuskan untuk mewujudkan kalender Hijriah global tunggal. Jadi Bapak Ibu 1446 yang jalan sekarang itu sudah kalender Hijriah global tunggal. Hanya saja yang dicetak hanya di PP di pusat dengan cetakan yang terbatas. Moga-moga nanti semangat ini bisa juga kita wujudkan di Sumatera Barat adanya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.